Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan mahasiswa pasca yang berbahagia, pada kesempatan ini saya Saparwadi dan Haji Rahmat Zakir akan menyampaikan materi tentang peran dan fungsi kepala madrasah atau sekolah. Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, namun sebelumnya pertama-tama mari sejenak kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka meskipun melalui jaring sosial untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan kita. Dengan tentunya kita harus memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dosen, Bapak Ibu, rekan mahasiswa yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk membahas tentang peran dan fungsi kepala madrasah sekolah tersebut. Baik, kita mulai. Kenapa peran dan fungsi kepala sekolah itu harus betul-betul dioptimalkan, dimaksimalkan? Karena yang perlu kita pertegas di sini adalah bahwa keberhasilan sebuah lembaga, suatu lembaga pendidikan akan sangat tergantung kepada kepemimpinan seorang kepala sekolah. Ini bukan rahasia umum lagi bahwa kalau sekolah itu maju mundurnya, berkembang dan tidaknya, salah satu lokomotifnya adalah bagaimana seorang kepala sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya, oleh sebab itu, seorang kepala sekolah sebagai motor penggerak itu dituntut harus memiliki visi, misi, dan wawasan yang luas serta kemampuan profesional yang memadai dalam merencanakan pengorganisasian dan pengawasan dalam melaksanakan pendidikan tersebut. Dan ini akan menjadi sebuah acuan, akan menjadi sebuah panduan untuk membawa kemana arah daripada pendidikan tersebut. Kita lanjut. Bagaimana karakteristik daripada pendidikan tersebut? Di sini ada dua karakteristik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan sebagai subsistem sosial. Kemudian yang kedua, perlu ada manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan daripada pendidikan tersebut. Baik, kita akan bahas satu persatu dari dua karakteristik pendidikan tersebut. Yang pertama, yakni ciri pendidikan sebagai subsistem sosial. Nah, sebelum kita bahas, yang mana bahwa berjalannya sebuah sistem, ada kalanya adanya keterkaitan atau hubungan antara sistem-sistem pendidikan tersebut. Misal sekolah, pasar, kemudian selanjutnya manusia, dan seterusnya. Itu merupakan sebuah subsistem yang tidak terpisahkan, karena pendidikan tidak akan bisa berkembang, tidak akan maju kalau tidak ada hubungan antara sistem-sistem tersebut. Baik, kita akan coba buat kupas ciri pendidikan sebagai subsistem sosial. Yang pertama, pendidikan itu harus
mampu mengimpor energi, materi dan informasi dari luar. Ya, dalam hal ini bahwa pendidikan itu harus bisa mendatangkan pengajar, kemudian harus mendatangkan biaya, kemudian alat, peserta didik dan sebagainya. Karena sekali lagi saya jelaskan bahwa sistem sosial ini tidak akan bisa terpisahkan, tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada di antara satu yang lainnya. Itu yang saya maksud. Oleh sebab itu, ciri yang pertama adalah mampu mengimpor energi, materi dan informasi dari luar. Nah, kemudian yang kedua, memiliki pemproses. Artinya apa? Ada pendidikan peserta didik dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan sampai, ini pemahaman saya, Bapak Ibu, nanti dikoreksi kalau keliru. Memiliki pemproses maksudnya bahwa dalam pendidikan itu ada ada kegiatan, ya, proses belajarnya lah, kegiatan-kegiatan lain, tidak serta-merta langsung memiliki ijazah, tidak serta-merta langsung langsung tamat begitu. Ada proses yang harus dilalui. Itulah ciri-ciri sistem pendidikan sosial. Kemudian yang ketiga, menghasilkan output atau mengekspor. Tadi kalau mengekspor energi, materi dan informasi. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, bahwa kalau yang tadi mengimpor, nah kalau ini mampu menghasilkan output. Nah, tujuan daripada pendidikan itu kan itu, outputnya bagaimana, apakah bisa dipakai atau tidak, bisa berkembang atau tidak. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga apa yang dihasilkan oleh pendidikan di lingkungan masyarakat itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita pahami, perlu kita perhatikan output daripada pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat, yakni merupakan kejadian yang berantai. Berantai artinya berulang-ulang. Kemudian selanjutnya saling berkaitan. Contoh misalnya, tidak mungkin sekarang tiba-tiba ada anak lulus lulus SMP, tetapi belum SD atau MI. Kemudian belum tentu juga, jangan sampai ada yang tiba-tiba lulus SMA, kemudian belum ada ijazah SD dan SMP. Ini sebuah hal yang sangat dilematis. Dia perlu dipahami, sehingga berkesinambungan, artinya dari awal terus tingkatnya berjenjang. Nah, ini dari sisi hierarki pendidikannya. Nah, oleh sebab itu pendidikan sebagai subsistem sosial itu harus, dalam bahasa sederhananya, harus runut, gitu, harus sejalan. Kemudian selanjutnya, memiliki negatif entropi namanya, yakni suatu usaha untuk menahan kepunahan dengan cara membuat impor lebih besar daripada ekspor. Selanjutnya, adanya kestabilan, yakni hal-hal yang kondusif, sehingga arah jalannya pendidikan itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini untuk ciri pendidikan sebagai subsistem sosial. Kemudian selanjutnya, yang kedua, pendidikan itu merupakan sebuah manajemen yang berbasis sekolah atau madrasah.
yang mana seperti yang tertera di atas, bahwa model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keleluasaan pada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhan melalui pemberdayaan sumber-sumber daya, yang termasuk di sini adalah partisipasi masyarakat. Nah, sehingga pelayanan penyelenggaraan pendidikan tersebut bisa dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga terwujudlah pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya ada 3 konsep, bukan 3 ini sebenarnya, ada 4 ya. Konsep manajemen berbasis sekolah dan madrasah. Pertama, ada konsep otonomi. Konsep otonomi ini adalah memberikan otonomi luas kepada sekolah atau madrasah dan perangkat yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya untuk mengembangkan strategi sesuai dengan kondisi setempatnya. Ini konsep yang pertama, yakni konsep otonomi. Nah, oleh sebab itu sekolah yang diberikan kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulumnya tersebut harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daripada peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, perlu adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Karena apa? Pendidikan yang hebat, pendidikan yang bagus, kalau tidak ada peran serta daripada masyarakat, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena pendidikan itu seyogyanya oleh untuk masyarakat tadi, lebih-lebih masyarakat setempat. Karena yang akan menikmati, merasakan, melaksanakan daripada pendidikan tersebut adalah masyarakat. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan peran serta daripada masyarakat yang tinggi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, baik menyangkut masalah kemajuan pendidikannya, kemudian masalah pembiayaan, kemudian selanjutnya masalah mutu dan sebagainya. Karena sekali lagi partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, konsep MBS itu harus demokratis. Demokratis dalam artian begini: seorang pemimpin, seorang kepala madrasah, kepala sekolah itu ya lawan demokratis adalah otoriter gitu. Memberikan kesempatan keluasaan kepada semua warga masyarakat, warga sekolah untuk berekspresi demi kemajuan daripada sekolah tersebut. Ini demokratis. Nah, tidak serta-merta seorang kepala sekolah itu punya konsep, punya keinginan harus dilaksanakan, dipenuhi tanpa melibatkan daripada peran serta warga sekolah lainnya. Kemudian yang terakhir, tadi bisa tulis 3 di sana ya, ada 4 sebenarnya, ada 4 konsep MBS. Yang terakhir adalah mempunyai teamwork. Pendidikan itu harus dipahami rekan-rekan mahasiswa sekalian, bapak dosen yang berbahagia, adalah sebuah teamwork, tim kerja. Dalam bahasa sederhananya, kita adalah sebuah mata rantai. Kalau satu yang lepas, makanya semuanya akan amburadul gitu. Nah, oleh sebab itu teamwork ini baik dari guru, baik dari kepala sekolah, OAKSEK, masyarakat dan sebagainya harus bisa saling bahu-membahu, bekerja sama untuk menyusun berbagai macam program-program keterkaitan dengan manajemen berbasis sekolah tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara esensi dari materi ini adalah tentang peran dan fungsi kepala sekolah. Di sini dapat saya coba simpulkan sesuai dengan mata kuliah yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Peran kepala sekolah atau madrasah
itu ada 5 di sana, ada sebagai manajer, kemudian ada sebagai pemimpin, ada sebagai supervisor, ada administrator, dan ada koordinator humas gitu. Ini apa namanya, peran kepala sekolah atau madrasah. Adapun fungsi kepala sekolah tersebut adalah pertama, yakni sebagai perumus tujuan kerja untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan sekolah. Kemudian selanjutnya adalah pengatur tata kerja sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pensupervisi kegiatan sekolah. Ini fungsi daripada kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai manajer. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai manajer yakni sebagai perencana, yang mana bahwa perencanaan pada hakikatnya, Bapak Ibu Saudara, aktivitas pengambil sebuah keputusan tentang untuk mencapai sebuah sasaran, itu planning. Nah, oleh sebab itu di sini dituntut seorang kepala sekolah mampu untuk merencanakan sesuai dengan pemahaman pengertian daripada planning tersebut, yakni untuk mencapai sebuah keputusan, untuk mencapai sebuah sasaran. Sehingga apa yang menjadi sebuah pekerjaan, apa yang menjadi sebuah kebijakan daripada sekolah itu perlu ada perencanaan yang matang. Jangan sampai pekerjaan yang tidak direncanakan itu akan berakhir dengan suatu tujuan yang tidak baik gitu. Kemudian yang kedua, organizing. Kalau organizing adalah kemampuan seorang kepala sekolah memposisikan dalam hal-hal yang sifatnya pembagian tugas. Ini organizing. Jangan sampai seorang kepala sekolah menempatkan personilnya yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Misalnya seorang tukang kebun diminta menjadi KTU lah gitu kan. Ini kan tumpang tindih sesuai dengan kondisi real atau kemampuan daripada warga sekolah. Ini organisasi, kemampuan daripada seorang kepala sekolah untuk menempatkan posisi-posisi tertentu, jabatan-jabatan tertentu pada personalianya, guna untuk memajukan pendidikan tersebut, sehingga arah pendidikan itu bisa berjalan. Kemudian selanjutnya actuating. Kalau actuating adalah kemampuan daripada seorang kepala sekolah untuk menggerakkan, untuk mengarahkan daripada teamworknya, untuk menggerakkan kelompoknya atau personalnya untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai banyak terjadi sudah diberikan tugas, sudah diberikan kepercayaan, tetapi ya dia di tempat melempem jadinya. Nah, dalam hal ini, konteks ini, kepala sekolah harus mampu sebagai penggerak actuating untuk mengarahkan daripada semua warga sekolahnya. Kemudian yang terakhir adalah controlling, yakni mengevaluasi semua kegiatan yang dari planning perencanaannya, organizingnya, kemudian actuatingnya, sehingga titik akhir daripada kepala sekolah sebagai manajer itu adalah kemampuan seorang kepala sekolah untuk melakukan kontrol, evaluasi akhirnya, hasil dari semua apa yang pernah direncanakan, diperbuat, dikerjakan itu seperti apa, sebagai umpan balik, sebagai pegangan untuk memprogramkan kedepannya seperti apa. Ini untuk planningnya, untuk sebagai manajernya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai pemimpin ini ada berapa entry poinnya. Pertama,
pemimpin di bidang kurikulum. Kenapa? Karena kepala sekolah ialah penjamin dari segala semua program-program yang ada di sekolah tersebut, baik pada sistem pengajarnya, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Nah, ini adalah tanggung jawab daripada seorang kepala sekolah yang paling penting dan paling banyak tantangannya ini tentang kurikulum ini. Kemudian yang kedua, pemimpin di bidang personalia, seperti yang saya singgung dari awal tadi kaitan dengan organizing tadi, seorang kepala sekolah sebagai manajer, ini ada kaitannya kepala sekolah sebagai seorang memimpin di bidang personalia. Kemudian lanjutnya yang ketiga, pemimpin di bidang hubungan guru dengan peserta didik. Ini sering kita lihat ada kasus-kasus bagaimana seorang guru dengan murid, pernah ada perkelahian antara guru dan murid, ada ini dan itu dan sebagainya. Nah, ini konteksnya adalah seorang kepala sekolah harus mampu bersinergi bagaimana hubungan guru dengan peserta didik tersebut sehingga arah hubungan tersebut akan lebih positif, bukan hal yang negatif gitu. Kemudian yang keempat adalah pemimpin di bidang public relation. Mungkin dalam bahasa kerennya public relation ini humas lah, yang mampu menyuarakan bagaimana sekolah kita, kemudian mampu mengembangkan sekolah itu seperti apa di halayak luar, sehingga sekolah itu ditahu apa kegiatannya, apa prestasinya, apa yang dilakukannya, karena hal ini akan menjadi sebuah daya tarik daripada sekolah tersebut, khususnya bagi warga sekolah, yakni sebagai pemimpin di bidang public relation, yakni kemampuan untuk menyuarakan, membahasakan sekolah kita seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian pemimpin di bidang personal non pengajar, ini juga penting. Kemudian untuk bimbingan dan pengarahan. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, untuk mengetahui, diperhatikan untuk rekan-rekan mahasiswa, untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan proses pembelajaran, maka dalam hal ini seorang kepala sekolah secara berkala, secara berkesinambungan perlu ada namanya kegiatan supervisi. Kenapa? Karena supervisi ini dapat dilakukan juga melalui kunjungan kelas, kemudian sambil ngobrol-ngobrol lepas, karena supervisi sifatnya formal maupun non formal, karena ini semata-mata untuk menjaga kondusivitas daripada proses belajar mengajar tersebut. Nah, ini untuk supervisi. Nah, dalam hal ini kepala sekolah sebagai supervisor mempunyai peranan fungsi pertama, adanya hubungan konsultatif kolegial, bukan hierarkis. Ini yang terpenting, harus dipegang prinsip-prinsip tadi. Hubungan konsultatif, bukan menjustifikasi. Kolegial, kita ini bersama-sama, bukan hierarkis, bukan antara hubungan atasan dan bawahan. Ini kita coba pahami. Karena bagaimanapun juga ketika supervisi itu terjadi, bagaimana komunikasi antara yang disupervisi dengan yang mensupervisi itu bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai terkesan ada penghakiman atau penghukuman, ada untuk mencari kesalahan dan sebagainya. Nah, semata-mata hubungan konsultatif. Bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan seandainya guru ini malas, guru ini tidak bisa mengajar dengan baik. Ini perlu dibahas.
Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara demokratis. Artinya seorang kepala sekolah dalam melaksanakan supervisor tidak berat sebelah. Misalnya, oh ini adik saya, oh ini saudara saya, tidak perlu saya supervisi. Nah kalau ini adalah orang yang banyak ngomong, orang yang sering mengkritik saya coba kita cek, kita supervisi. Nah ini demokrasi lah. Artinya apa? Untuk semua kita rata-rata, tidak ada yang dibeda-bedakan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, berpusat kepada tenaga pendidikan. Ini yang terpenting, jangan sampai supervisi itu sifatnya universal, tapi lebih dikhususkan ke tenaga pendidikan. Karena kalau tenaga pendidikan ini tidak disupervisi, tidak dilihat bagaimana sistem kerjanya, mungkin untuk menentukan kebijakan selanjutnya ya agak tidak bisa kita laksanakan. Nah, oleh sebab itu tenaga pendidikan itu betul-betul harus kita perhatikan dalam hal melaksanakan supervisi. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga pendidikan. Ini supervisor. Jangan sampai guru yang sudah baik ngajar, sudah ini semua mau dicek, semuanya kritik dan sebagainya. Tetapi berdasarkan kebutuhan. Misalnya sifatnya berkala, ada gurunya bermasalah, kemudian hal-hal lain yang menyangkut masalah pembelajaran tidak pas gitu. Nah di sanalah letak seorang kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi tersebut. Kemudian selanjutnya merupakan bantuan yang sifatnya profesional dalam lingkup bagaimana kapasitas kita sebagai seorang kepala sekolah atau kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi tersebut. Ini yang terpenting, jangan sampai kita maksudnya di sini adalah merupakan bantuan profesional. Jangan hal-hal lain yang akan kita bahas dalam melaksanakan supervisi, tapi dalam konteks bagaimana memajukan sebuah pendidikan tersebut. Kemudian selanjutnya, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator membuat perencanaan, kemudian selanjutnya menyusun organisasi sekolah, kemudian dia sebagai koordinator dan pengelolaan. Ini kepala sekolah sebagai administrator, tidak jauh beda dengan yang tadi. Nah ini hal-hal yang penting, nanti kan kita coba diskusikan bersama kaitan dengan hal ini. Ini entry point-nya. Yang selanjutnya adalah kepala sekolah sebagai koordinator humas, tidak jauh beda dengan public relation yang tadi. Pertama, kepala sekolah sebagai koordinator humas, yakni mampu mendayagunakan organisasi orang tua murid dan guru dan organisasi tertentu demi kesehatan dan kesejahteraan anak didik. Ini kepala sekolah sebagai koordinator humas. Sebab di sekolah itu ada namanya, misal ada komite sekolah, kemudian ada organisasi siswa intersekolah atau OSIS. Nah dalam konteks ini bagaimana seorang kepala sekolah mampu bersinergi dengan organisasi orang tua murid, kemudian organisasi dengan siswa, kemudian organisasi guru, sehingga masing-masing komponen tadi bisa bersinergi. Kemudian yang kedua, menggunakan organisasi tersebut untuk membantu personal sekolah dalam menentukan, mengembangkan dan memahami tujuan sekolah. Lagi sekali saya pertegas di sini bahwa sekolah itu tidak akan bisa mengembangkan apa yang menjadi sebuah program kerjanya tanpa melibatkan yang tadi, yakni organisasi luar dalam konteksnya misalnya komite, kemudian selanjutnya koordinasi masyarakat lainnya. Karena sekali lagi kembali ke manajemen berbasis sekolah tadi, bahwa sekolah itu perlu dikembangkan berdasarkan kebutuhan daripada masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, kita mampu menerapkan kepemimpinan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam menyelesaikan problem sekolah. Yang keempat, mendorong kunjungan orang lain untuk
melihat lebih dekat sekolah kita seperti apa. Kemudian sebaliknya, sekolah juga jangan sampai kita setelahnya jauh-jauh dari masyarakat, jauh-jauh dari orang tua, sehingga orang tua sekolah murid itu tidak bisa terpisahkan. Kemudian yang terakhir adalah mendayagunakan orang tua dan masyarakat untuk mencapai sebuah hubungan sekolah dengan masyarakat. Ini yang banyak terjadi, sekolah yang tidak memberdayakan masyarakat setempat, sehingga penilaian, anggapan masyarakat itu terkadang ya tidak pas untuk kita lihat, untuk kita dengar. Nah, salah satu untuk meredakan opini atau pemikiran-pemikiran masyarakat seperti itu, yang pertama tadi, berdayakan. Misalnya ada pembangunan, ya silakan pakai tukang setempat lah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain, jangan sampai masyarakat itu diabaikan. Nah, kemudian selanjutnya, terakhir perlu saya simpulkan hal-hal yang dilakukan atau diwujudkan untuk mencapai mutu pendidikan melalui peran dan fungsi kepala sekolah atau madrasah tersebut adalah, pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat kurikulum, yang kedua adalah memperkuat kapasitas manajemen sekolah, kemudian memperkuat sumber daya tenaga pendidikan, yang terakhir adalah perbaikan yang berkesinambungan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Kemudian selanjutnya mari kita berdiskusi tentang peran dan fungsi kepala sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf, ini adalah batas kemampuan kami untuk menyampaikannya. Nanti hal-hal yang belum jelas mari kita diskusikan untuk kita sama-sama dengar juga penjelasan dari Bapak dosen pembimbing kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.